Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya ingin mendalami salah satu jenis atau tipe evaluasi lebih operasional lagi dari apa yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu apa yang disebut dengan evaluasi formatif. Ya, jadi saya sengaja ini bahas karena saya melihat masih banyak di antara kita yang melakukan evaluasi formatif tidak seperti yang digambarkan dalam referensinya. Terus terang saja di beberapa item juga ada miss juga apa yang saya pikirkan, tapi nanti dengan pembahasan seperti ini kita akan coba luruskan semuanya dan kita berusaha untuk konsekuens dan konsisten dengan rujukan yang kita punya. Ya. Sekali lagi, kalau Anda punya rujukan yang lain, tolong berbagi. Ya. Rujukan seperti apa yang dimaksud dengan evaluasi formatif, bagaimananya terutama, ya, supaya apa yang kita lakukan pada saat kita melakukan evaluasi menjadi clear, gitu ya, menjadi clear. Clear dalam pengertian tadi, ya, apa yang kita lakukan sesuai konsep, hasilnya seperti yang kita harapkan, gitu ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita bicara evaluasi formal, sebenarnya, ya, sekali lagi kita bicara tentang mengevaluasi suatu proses. Atau evaluasi itu dilakukan dalam rangka proses, bukan di akhir. Ya. Selama proses pengembangan, ya, yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Lebih spesifik di dalam referensinya memang penjelasan tentang evaluasi formatif ini konteksnya dalam pengembangan pembelajaran. Tetapi ini bisa kita adopsi, gitu kan? Bisa kita gunakan dalam konteks pengembangan produk yang lain. Ya. Seperti yang biasa kita lakukan, misalnya mengembangkan sebuah produk dalam bentuk bahan ajar, ya, dalam bentuk media tertentu, gitu kan? Nah, prosesnya, proses pengembangan itu sendiri ada tahapan evaluasi, bisa kita menggunakan konsep ini. Kita bisa menggunakan konsep ini. Gitu. Ya. Karena itu istilah pembelajaran nanti kita ganti bukan hanya pembelajaran, tapi juga bisa berproduk tertentu, apakah media, gitu kan, apakah bahan ajar dan seterusnya. Ya. Tapi inti dari pengertian ini adalah bahwa sekali lagi evaluasi formatif adalah kita lakukan sebagai sebuah proses pengumpulan data dan informasi. Ya. Kemarin ada yang bertanya sangat bagus kepada saya, karena kita menggunakan terminologi evaluasi itu pengukuran dan penilaian, pengukuran itu menghasilkan angka, gitu kan? Nah, ternyata dalam konteks evaluasi formatif, ya, proses evaluasi itu pengertiannya tidak menggunakan pengertian itu, tapi menggunakan istilah ini, ya, proses pengumpulan data dan informasi. Ya. Jadi proses pengukurannya sendiri, gitu kan, tidak dilakukan secara seperti konsep evaluasi yang kita bahas, ya, karena di sini yang kita kumpulkan data dan informasi tidak selamanya, ya, dalam bentuk kuantitatif, ya. Jadi bahkan data dan informasi yang kita kumpulkan selama proses evaluasi formatif itu justru adalah yang bersifat kualitatif, gitu ya. Nah, karena itu nanti tentu saja analisisnya pun analisis deskriptif kualitatif, ya, tidak menggunakan analisis statistik, gitu kan. Oke, jadi tolong sekali lagi menegaskan bahwa kalau evaluasi formatif adalah evaluasi dalam rangka proses pengembangan, ya, proses, bukan menguji produk yang sudah jadi, ya, bukan menguji produk yang sudah jadi. Nah, ini saya ganti ya. Istilah pembelajaran saya ganti menjadi produk. Nah, produk itu bisa apa aja, gitu kan? Bisa macam-macam, ya, gitu. Jadi
Jadi yang kita evaluasi adalah dilakukan di tahap awal. Ya, karena apa? Karena ini masih tahap formatif. Ya. Mengacu para proses pengumpulan data untuk menentukan kekuatan dan kelemahan. Selalu ditegaskan di referensi-referensi yang saya temukan adalah yang namanya evaluasi formatif adalah untuk mendeteksi, untuk mengumpulkan informasi, menemukan data tentang kekuatan dan kelemahan dari produk itu. Ya, sebagai dasar nanti untuk mengembangkan produk, gitu ya. Tuh ya. Nah, jadi kesimpulannya katakan di sini evaluasi formatif adalah ya, penilaian kekuatan dan kelemahan. Tegaskan di sini bahwa evaluasi formatif adalah penilaian tentang kekuatan dan kelemahan dari sebuah produk. Ya. Di sini kita pembelajaran. Pada tahap pengembangannya, ya, untuk tujuan merevisi, ya, untuk tujuan merevisi produk tersebut, ya, untuk meningkatkan efektivitas dan daya tarik. Karena ujung dari semua proses pengembangan yang kita lakukan, apakah dia sebagai sebuah produk, media, bahan ajar, strategi, atau pembelajaran secara keseluruhan adalah di ujungnya semua itu harus efektif. Ya, harus efektif. Sebab kalau tidak efektif, percuma kita mengembangkan sesuatu kalau tidak efektif, gitu. Ya. Jadi efektif. Dan akal-akal lebih bagus lagi ada kata-kata menarik juga. Ya. Nah, jadi karena tujuan dari evaluasi formatif adalah meningkatkan efektivitas dan daya tarik, maka otomatis ujung dari seluruh proses pengembangan tersebut adalah menguji apakah produk itu efektif atau tidak, menarik atau ya. Pertanyaan saya, kira-kira bagaimana mengukur sesuatu itu efektif atau tidak? Anda tidak bisa mengklaim begitu saja, oh ini efektif, gitu kan? Kita gunakan logika yang umum. Sekali lagi, pada saat ada pertanyaan tentang hal seperti itu, kita kembalikan, kita definisikan dulu efektif itu apa. Ya, efektif itu apa? Sehingga kita bisa merumuskan nanti indikator-indikator sesuai dengan definisi efektif itu. Ya. Nah ini yang harus clear, tolong dicatat betul. Anda harus punya satu definisi dan indikator yang jelas untuk menunjukkan efektivitas tersebut. Ya, jadi kita arahkan juga orang lain yang membaca naskah kita itu, gitu kan? Tidak boleh dia kemudian membawa definisinya sendiri tentang efektivitas yang bisa jadi berbeda dengan yang kita rumuskan, sehingga dia mengatakan bahwa produk yang kita buat tidak efektif. Ya bisa aja tidak efektif, karena perspektif bisa berbeda, indikator berbeda. Tapi dalam penelitian kami, dalam apa yang sedang kita lakukan adalah ini loh yang disebut dengan efektif, ya kan? Ini rujukannya kenapa definisi efektif itu dan indikator seperti itu. Itu yang kita ukur, gitu ya. Nah, jadi tegasnya di sini sekali lagi adalah bahwa ya, dalam konteks pembahasan evaluasi formatif, ya, atau kita melakukan evaluasi formatif itu kita melakukan suatu pengumpulan data, pengumpulan informasi tentang sebuah produk, tentang sebuah media, tentang sebuah strategi, metode pembelajaran, ya. Kita lakukan kajian tentang apa kelemahan dan kelebihan dari produk tersebut, ya. Dan di ujungnya kita lakukan uji efektivitas produk yang sudah kita hasilkan. Oke, itu namanya evaluasi formatif. Coba diendapkan dulu. Ya. Itu konsep evaluasi formatif. Ya. Jadi kalau Anda mau melakukan evaluasi formatif, ya, siap-siap Anda lakukan kajian tentang kekuatan dan kelemahan ini dengan cara mengumpulkan data dan informasi.
Bagaimana cara mengumpulkan data dan informasinya? Secara umum kita katakan kita kembangkan instrumen. Kita lakukan pengumpulan data tersebut, gitu kan? Dengan menggunakan instrumen yang kita buat. Instrumennya apa? Sesuai dengan kebutuhan. Ya kan? Sesuai dengan kebutuhan. Artinya di sini sekali lagi kalau mau melakukan evaluasi formatif, Anda juga harus punya instrumen. Ya. Baik instrumen untuk menggali data dan informasi tentang kelemahan dan kekurangan produk kita, maupun nanti instrumen untuk mengukur efektivitas. Panjang, ya. Saya sekarang sudah mulai agak ketat, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru, gitu kan, mau membuat proposal. Berapa banyak instrumen yang akan Anda buat dalam proses pengembangan itu bergantung kepada model itu yang Anda gunakan. Ya. Kemarin ada yang itu konsultasi. Ya, kita konsultasi, kita diskusi. Kan? Model yang kamu buat modelnya siapa? Kan untuk mengembangkan produk ini. Modelnya adalah model siapa ya? Saya lupa namanya, tapi modelnya itu ada 3 tahap. Ya kan? Tahap analisis kebutuhan, analisis desain, dan pengembangan. Ya kan? Terus dalam desain itu di bawahnya ada evaluasi. Ya. Coba evaluasi di mana? Evaluasi terhadap apa? Terhadap analisis kebutuhan, terhadap desain, dan terhadap pengembangan. Apa implikasi yang harus Anda lakukan terkait dengan model seperti itu? Artinya, Anda akan mengevaluasi setiap tahapan itu. Jadi evaluasi formatif yang Anda lakukan bukan hanya di ujung. Setelah draft produk selesai, tidak. Tapi per tahap. Pada saat Anda selesai melakukan, atau saat Anda melakukan analisis kebutuhan, evaluasi itu analisis kebutuhan. Ya kan? Evaluasi analisis kebutuhannya. Anda gunakan indikator apa? Tentang kelengkapannya kah? Tentang keakuratannya kah? Tentang aspek lain yang terkait dengan analisis kebutuhan tersebut. Berarti Anda harus menggunakan instrumen evaluasi untuk mengevaluasi analisis kebutuhan. Bukan hanya instrumen untuk analisis kebutuhan. Ya kan? Bahwa dia harus mengembangkan instrumen untuk analisis kebutuhan, pasti. Karena itu langkah yang harus dilakukan. Tapi pada saat dia sudah mendapatkan informasi tentang hasil analisis kebutuhan tersebut, hasilnya sendiri dievaluasi. Gitu ya, dievaluasi. Ya. Terus dia melakukan perancangan berdasarkan analisis kebutuhan, membuat perancangan produknya. Rancangannya jangan dulu lanjut ke pengembangan, evaluasi dulu. Ya kan? Rancangannya ini sudah sesuai dengan yang diharapkan, ya. Rancangannya ini sudah sesuai dengan tahapan-tahapannya dan seterusnya, berbagai terkait dengan indikator-indikator. Terakhir baru mengevaluasi hasil pengembangan atau selama proses pengembangan. Itu berbeda sekali dengan kalau modelnya model yang lain gitu ya. Kalau Anda misalnya mengembangkan model yang menggunakan di Kenken misalnya, di Kenken itu evaluasi terakhir aja di tahap ke-9. Setelah lakukan analisis kebutuhan, ada 8 tahap, berhasil ada sebuah draft, baru dievaluasi formatif. Kan gitu kan? Jadi terakhir. Sehingga tahapannya aktivitas evaluasi formatifnya menjadi hanya 1 kali di ujung. Ya. Jadi karena tadi evaluasi formatif pada selama pengembangan tadi, proses pengembangan itu kan mulai dari awal tadi, dari harus kebutuhan sampai pengembangan dia betul sampai situ, ya sampai dia melakukan evaluasi selama itu. Jadi konsepnya pahami, nanti implementasinya sesuai dengan model yang Anda buat, model seperti apa. Karena itulah Anda pada saat memilih model untuk mengembangkan produk Anda itu
Ya, pertama tentu dipikirkan model itu cocok nggak sih untuk mengembangkan produk Anda? Ya, sekali lagi itu juga harus hati-hati ya, jangan hanya mengandalkan skripsi orang lain begitu kan? Oh, ini mirip-mirip loh produknya. Dia menggunakan model A, ya udah saya menggunakan model A. Ceritanya kenapa reasoningnya nggak kayak juga? Ya, harus dan pahami tahapan-tahapannya dan lakukan setelah. Oke, jadi instrumennya kembangkan setiap tahapan evaluasi. Analisisnya berbeda lagi. Jadi kalau tadi ada 3 kegiatan, ada 3 aktivitas evaluasi, secara garis besar instrumennya juga ada 3, analisisnya ada 3. Jelaskan tindak lanjut dari hasil evaluasi formatif setiap tahap itu apa? Jelaskan. Ya. Jadi evaluasi formatifnya menjadi sangat panjang ya nanti, panjang karena proses aktivitas evaluasi formatifnya tidak tahapan, tidak terakhir saja. Ya. Tapi harus sanggup, ya udah sanggup jalan gitu kan, gunakan model itu gitu kan, karena memang dianggap cocok itu untuk mengembangkan produk yang dia ingin hasilkan, ya gitu.